Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, sahabat edukasi, kembali lagi bersama Spirit Edukasi Channel. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mempraktekkan hasil pembelajaran TOT Banten 2 sesi 3, yaitu tentang Sway. Apa sebetulnya Sway itu? Sway merupakan salah satu aplikasi dari Microsoft Office 365 yang berupa media interaktif digital storytelling. Nah, pemanfaatan Sway ini bisa digunakan sebagai laporan, atau yang kedua sebagai presentasi, yang ketiga bisa juga digunakan untuk membuat buletin, dan yang keempat bisa juga digunakan untuk membuat alur cerita. Ini salah satunya yang bisa dimanfaatkan dari Sway. Kemudian Bapak dan Ibu guru, alur bekerja dengan Sway itu seperti apa? Nah, di sini yang pertama tentu harus login masuk ke Office 365. Kemudian yang kedua, kita mengenal alur cerita dari Sway. Kemudian yang ketiga, membuat judul dari project yang akan kita buat. Kemudian yang keempat, menambahkan gambar atau teks. Kemudian yang kelima, menambahkan konten atau insert konten. Kemudian yang keenam, preview, yaitu melihat pratinjau dari project yang kita buat. Yang ketujuh, desain, merubah tampilan dari Sway. Kemudian yang terakhir, kita share atau membagikan project. Baik Bapak dan Ibu guru sekalian, kita langsung mulai praktek. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat sebuah profil sekolah atau brosur digital menggunakan Sway. Mari kita mulai. Pertama-tama kita masuk ke portal office.com. Nah, ini sudah masuk di Office 365, maka karena kita akan membuat Sway, nah ini Sway, tinggal kita buka klik Sway. Nah, ini tampilan pertama dari Sway Bapak dan Ibu. Di sini ada New Blank Sway, kemudian Start Promo Dokumen. Kemudian di sini ada beberapa template bawaan dari Sway. Ini misalkan ada blog, kemudian ada to each your project, kemudian ada newsletter, ada portfolio, dan bahkan di dalam sini ada juga beberapa template, banyak sekali. Ini semua bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan oleh kita, akan tetapi tentunya sesuai dengan kebutuhan kita membuat Sway. Bapak dan Ibu, apabila kita ingin menggunakan template yang ada, ini sebetulnya mudah sekali. Tinggal misalkan klik saja di sini. Ini semacam blog. Nah, ini sudah masuk di sini. Ini tinggal di edit di sini. Nah, ini tinggal klik Start Edit. Nah, ini sebetulnya blog yang sudah ada, tinggal kita mengisi sesuai dengan kebutuhan kita. Ini misalkan diganti dengan apa, bisa. Kemudian ini juga sama, bisa diganti dan sebagainya. Gambarnya juga disesuaikan. Nah, ini kalau kita ingin menggunakan template yang sudah ada. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini karena saya akan membuat sebuah profil sekolah sekaligus POM PPDB, atau kita linkkan ke POM PPDB pendaftaran siswa baru, maka tentunya saya lebih memilih untuk membuka New Blank Sway, memilih template yang blank. Nah, sini. Jadi kita mulai dari New Blank. Nah, Bapak dan Ibu sudah masuk di
kolom storyline ini, artinya kita sudah bisa memulai melakukan membuat project. Tapi sebelumnya perlu diketahui bahwa di sini perlu kita perhatikan ada beberapa menu yang mungkin kita bisa manfaatkan. Yang pertama di sebelah kiri ada storyline. Storyline ini adalah tempat untuk memasukkan seluruh data kita termasuk gambar dan lain sebagainya. Artinya penginputan seluruh data itu di storyline. Lalu yang sebelah sini ada desain. Desain ini adalah tampilan dari sebuah sway yang kita buat. Kemudian di sebelah kanan yang ini ada play. Play ini digunakan untuk preview atau melihat project kita. Kemudian selanjutnya di sini ada share. Share ini adalah untuk mengirimkan atau untuk mengirim link sway kita kepada orang lain atau kepada siswa kita. Lalu yang terakhir di sini ada titik 3. Ini adalah optionnya. Di sini banyak sekali. Ada create new, kemudian ada duplicate this way. Duplicate this way ini apabila kita sudah memiliki sway yang sudah jadi, maka kita bisa membagikan duplikat ini kepada siapapun. Artinya orang yang kita berikan duplikasinya persis sama yang kita punya. Kemudian ada save as template, kemudian ada print, ada export, setting for this way dan lain sebagainya. Ini bisa dimanfaatkan oleh kita tergantung kebutuhan. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai dari sini. Nah, jangan lupa ketika kita akan membuat atau menginput data ini dalam posisi storyline, ya, dalam posisi storyline. Nah, misalkan saya akan buat di sini profil sekolah. Kemudian Bapak dan Ibu, kita ambil backgroundnya untuk profil ini. Nah, kita tinggal klik di sini. Klik di sini. Nah, di sini karena kita membuatnya sendiri, artinya tidak menggunakan background yang ada di sway, maka saya lebih cenderung atau lebih memilih gambar sendiri. Tapi kalau seandainya kita ingin menggunakan yang ada, ini sebetulnya bisa di sini banyak sekali, bisa di sini bisa kita cari, misalkan nah kayak animal, ada food dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya banyak. Akan tetapi tadi itu bahwa ini harus disesuaikan dengan project kita, ya. Nah, ini sekedar pengetahuan saja bahwa di Sway ini komplit sekali untuk background. Nah, karena saya tadi akan menggunakan ini sendiri, maka saya menggunakan template punya saya. Nah, tinggal diklik, saya ulangi. Nah, tinggal di sini. Kemudian di sini ada My Device. My Device ini tinggal diklik saja. Nah, kemudian kita akan mencari template yang cocok untuk profil sekolah. Nah, saya akan menggunakan ini. Klik, kemudian open. Ini di close saja. Nah, jangan lupa apabila setiap kita memasukkan objek atau gambar, kita langsung preview dulu di sini. Nah, kemudian klik preview. Nah, ini sudah masuk profil SMA sekolah dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, ini sepertinya gambar ini tidak masuk semua alias kepotong, maka caranya tinggal kembali ke edit, kemudian klik focus point ini, focus point. Nah, klik focus point. Nah, di sini ada tulisan the entries image in important, bahwa tinggal klik saja ini agar seluruh gambar tampilan di PC atau PC atau laptop penuh semua, begitupun di Android misalkan.
Jadi sekali lagi tinggal klik the entry image is important. Oke, kita close saja, kemudian kita play lagi atau lihat lagi. Nah, ini sudah masuk semua, tampil semua, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini kalau melihat dari tampilan ini adalah tampilan horizontal. Nah, apabila kita ingin merubah tampilan dan lain sebagainya, tentu kita masuk ke desain. Kita masuk dulu ke edit. Nah, kita klik desain di sini. Ini adalah pengaturan untuk tampilan dari project kita. Kita klik sini. Nah, ini sekali lagi ini tampilannya adalah horizontal karena ditandai dengan panah ke kiri dan ke kanan. Nah, selanjutnya kita tinggal klik style. Nah, klik style. Ini kita bisa merubah nih ke vertikal atau ke slider. Kemudian juga kita bisa memilih jenis huruf dan warna yang disediakan oleh Sway. Nah, misalkan kita masuk ke vertikal. Nah, ini otomatis akan berubah tampilannya, yaitu naik ke atas dan ke bawah. Kemudian apabila kita ingin merubah huruf dan lain sebagainya, ini kita bisa memilih yang ada di sini. Nah, kita coba play dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi naik ke turun, ke atas dan ke bawah. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kembali lagi ke edit. Nah, kita masuk lagi ke Storyland sini. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan kalau ini kan tema, kita akan memasukkan kalimat. Caranya bagaimana? Di sini ada tanda plus, maka tinggal klik plus. Nah, di ini ada beberapa tab yang bisa kita lihat. Ada suggested, ada tag, ada media, ada group. Nah, kalau kita ingin memasukkan teks, maka kita tinggal klik teks. Di sini ada heading, ada teks. Kemudian apabila kita ingin memasukkan video, gambar, audio, embed atau upload, ini menggunakan media. Atau kalau kita ingin membuat grup, menggrupkan gambar dan sebagainya, maka klik grup. Nah, kita mulai dari teks dan kita pilih heading 1. Nah, karena yang akan kita sampaikan di sini adalah tentang profil sekolah, kebetulan ini adalah SMK, maka headingnya saya beri keterangan kompetensi. Nah, ini. Lalu kita masukkan backgroundnya, background kompetensi. Nah, karena saya sudah menyiapkan background kompetensi, maka klik My Device. Nah, di sini ada template, kemudian kompetensi. Nah, ini di close dulu. Nah, setelah ini kita preview. Nah, ini naik. Nah, ini kompetensi sudah masuk. Akan tetapi ini tidak masuk semua. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kita jangan lupa untuk edit fokus poinnya di sini. Nah, ini tinggal klik fokus poin, kemudian ininya diaktifkan. Nah, kemudian kita play. Nah, kita turunkan ke bawah. Nah, ini sudah masuk template-nya. Nah, ini bisa bergerak ke kanan, kemudian maju, membesar, zoom in. Atau kalau kita bisa mau merubah tampilan ini, bisa. Sekali lagi tampilannya ada di sini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan memasukkan teks. Ya, kita akan memasukkan teks. Maka kita klik, tambah lagi, kemudian klik teks. Nah, kita masukkan teksnya di sini. Nah, saya karena sudah menyiapkan ini untuk program studi keahlian, maka ini tinggal di copy saja.
pastekan di sini. Nah, ini sudah masuk ke sini. Ini tinggal di atur-atur saja. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau ini kita ingin memperbesar tampilan ini bisa menggunakan yang ini. Karena ini kecil, emperis kecil, kemudian kita klik yang besar. Nah, ini jadi besar. Kemudian Bapak dan Ibu, kita play lagi. Kita scroll. Nah, ini sudah masuk ke sini, artinya kalimatnya sudah masuk, headingnya sudah masuk ke sini. Kita kembali ke edit. Nah, ini kelihatan sudah rapih. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru, kita akan memasukkan gambar untuk pendukung dari program studi keahlian ini. Sekali lagi tinggal klik, tambah, kemudian klik image. Nah, gambar pendukung saya sudah siapkan di sini, itu gambar jurusan. Nah, ini untuk memasukkan gambar sekaligus apakah bisa? Tentu bisa. Jadi ini tinggal di blok saja semua. Nah, ini supaya masuk semua, atau satu-satu, atau di drag juga bisa. Ini tinggal klik open. Nah, ini sudah masuk. Nah, Bapak dan Ibu guru, ini sudah masuk semua gambarnya. Nah, tinggal karena ini gambar ini ada beberapa, maka tinggal klik grup. Klik dulu grup. Nah, di sini kita bisa menampilkan dengan banyak grup atau tipe grup pilihan. Ada yang otomatis ini berjajar. Kemudian ada yang stack ini numpuk. Kemudian ada yang grid. Kemudian ada slideshow, ini bisa diklik kanan kiri. Kemudian ada yang slideshow image, artinya di bawahnya ada gambar. Dan ada yang continuous gitu. Jadi ada satu gambar tampil, kemudian di sampingnya ada satu. Nah, saya coba menggunakan yang stack. Klik stack. Kemudian kita play. Nah, sini sudah tampil gambarnya. Jadi ketika misalkan ini diklik, nah ini stack gitu. Akan tetapi ini apabila dirasa kurang besar, maka ini bisa kita besarkan. Kembali lagi ke edit. Nah, ini ternyata paling kecil sekali, maka kita beri yang taruhlah besar sekalian. Kemudian kita play. Nah, ini sudah kelihatan besar. Itu Bapak dan Ibu guru. Ini baik. Kita kembali ke edit. Ini baru masuk satu heading tentang kompetensi. Kemudian saya akan menambahkan juga yaitu tentang sarana prasarana. Nah, ini sarana prasarana. Kita klik lagi di sini, kemudian klik heading lagi. Nah, di sini tuliskan sarana sekolah. Kemudian kita masukkan juga template-nya, kemudian kita pilih di sini sarana. Nah, ini sarana. Klik, kemudian kita tunggu. Ini close aja. Nah, kita preview. Nah, ini sarana sudah masuk. Nah, ini lagi-lagi kepotong, maka Bapak dan Ibu sekalian, ini tinggal kita kembali ke edit, kemudian kita klik yang focus point, kemudian kita the entries image. Ini maksudnya biar masuk semua. Baik Bapak dan Ibu guru. Nah, ini sarana
selanjutnya kita tinggal masukkan isi dari sarana itu apa yang akan kita sampaikan. Maka klik di sini, kemudian klik teks. Seperti biasa saja, seperti yang di atas tadi. Nah, ini saya ada beberapa. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah saya masukkan keterangan sekolah tentang sarana prasarana. Ini kalau mau dibesarkan tinggal di blok, kemudian kita klik yang share. Nah, ini sudah masuk, kemudian kita preview. Nah, ini sudah masuk sarana prasarananya di sini. Selanjutnya kita masukkan gambar pendukung dari sarana ini. Nah, caranya sama, yaitu tinggal klik plus, kemudian klik image. Ya. Nah, kemudian kita cari sarana yang ada di sini. Nah, ini sarana. Ini juga sama, tinggal di klik aja semua, kemudian open. Nah, ini sudah masuk. Nah, selanjutnya ini tinggal kita grupkan lagi semua. Nah, ini tinggal klik grup untuk pengaturan tampilan gambar. Klik grup. Nah, kalau tadi saya menggunakan stack, coba sekarang menggunakan yang otomatis aja ini. Otomatis. Kemudian kita close, lalu play. Kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau menggunakan otomatis. Sarana studio, ini CCTV live streaming, kemudian pembelajaran multimedial, wifi, konseling dan sebagainya. Tergantung. Oke, baik Bapak dan Ibu guru, kita lanjutkan kembali lagi ke edit. Nah, selanjutnya kita ingin memasukkan apa lagi? Kita lihat dulu di sini. Oh ya, kerjasama industri misalkan. Nah, ini kerjasama industri karena ini SMK. Saya pengen masukkan juga di sini headingnya dunia usaha dan industri. Lalu masukkan lagi backgroundnya, pilih lagi dari sini kerjasama industri. Nah, ini yang saya ambil lah, ini aja. Nah, ini kemudian kita masukkan teksnya. Nah, ini klik teks. Nah, ini teks. Nah, teks, kemudian kita copy saja lah. Ini kemudian kita perbesar. Ini kerjasama industri sudah masuk. Selanjutnya kita masukkan muatan lokal dan ekstrakurikuler. Nah, berarti kita masukkan lagi headingnya di sini. Ini mulok dan eksul, kemudian ambil lagi seperti biasa, sama aja seperti yang tadi. Maaf, template, sorry. Masuk ke template mulok, masukkan. Oke, lalu kita masukkan teksnya. Copy dari sini. Ini sudah masuk, tinggal pengaturan di ukuran. Nah, ini sudah masuk. Lalu Bapak dan Ibu, kita tinggal masukkan gambar pendukung. Sama seperti biasa, tinggal klik ini, kemudian klik image. Nah,
tinggal masukkan gambarnya, kita klik my device, kemudian kita cari muluk dan eskul. Nah, ini sama saja dengan yang tadi. Nah, ini sudah masuk. Jangan lupa kemudian klik grup untuk pengaturan tampilan. Klik grup. Nah, kalau tadi otomatis sudah, teks sudah, saya coba masukkan yang grid, menggunakan grid. Klik grid. Oke, kita play. Kita play gambarnya. Nah, ini yang tadi otomatis. Nah, ini sudah masuk di sini. Akan tetapi ini sepertinya kecil, maka kita balik lagi ke edit, kemudian kita gunakan gambar yang paling besar. Ini besar, kita play. Nah, ini sudah nah, ini lebih besar. Jadi kalau diklik, ini ada absensi digital, bahasa, kemudian ada studio, ada palang merah, ada koreografi, dan ada pencaksilat atau tapak suci, ada paskib. Ini eskul dan kegiatan-kegiatan sekolah di SMK. Kalau kita klik sini, nah ini tinggal buka, kemudian tinggal lihatnya dari sini. Baik Bapak dan Ibu Guru, kita kembali ke edit. Nah, selanjutnya tinggal ada kita cara memasukkan video. Nah, bagaimana caranya? Kita klik di sini. Nah, di sini berikan lagi heading, kemudian misalkan di sini video sekolah. Klik backgroundnya, ambil. Nah, ini kita pakai yang pendaftaran ya. Nah, panduan ya, karena nanti saya menggunakan panduan karena nanti akan mengarahkan siswa atau pembaca yang mau daftar di sekolah, tinggal lihat panduannya di sini. Lalu kita masukkan di sini karena kita akan menampilkan video, maka yang diklik adalah media. Nih, klik media, kemudian video. Nah, di sini bisa memasukkan video yang tersedia, yaitu kalau saya sudah menyediakannya di YouTube, tinggal masukkan YouTube, cari di sini. Nah, kita cari dulu linknya. Saya masukkan dulu link yang ini. Atau misalkan kita bisa mencari langsung juga bisa, di sini ketikkan saja. Cuman karena saya punya sendiri, maka nah ini tinggal diklik. Ini udah muncul informasi penerimaan siswa baru, kemudian diklik add. Nah, ini sudah masuk satu, kemudian kita bisa nambah lagi media, video, lalu kita add di sini. Terus, nah ini juga tinggal add, masukkan. Oke, ini udah masuk. Kita tambah lagi, misalkan sama caranya, tinggal klik, kemudian media, video. Baik Bapak dan Ibu, ini saya sudah masukkan beberapa video. Ini seperti biasa, tinggal masuk ke tipe yang akan kita gunakan. Ada otomatis, ada yang grid. Tadi yang otomatis sudah dipakai, saya menggunakan coba yang grid. Oke, klik grid, kemudian play. Kita lihat ke bawah video.
Nah, ini panduan pendaftaran dan informasi sekolah. Nah, ini ada 6 video yang saya tampilkan. Yang pertama tentang informasi registrasi. Kalau kita diklik sini langsung ini. Nah, ini. Atau kemudian ingin mengetahui tentang jurusan, ada juga di sini. Jadi ini memudahkan kepada pembaca melihat tampilan SWOY kita. Atau nah ini juga kita coba cek masuk. Nah, ini atau juga ini informasi tentang sekolah. Ini juga kita coba cek bis motor tidak. Nah, ternyata masuk. Oke. Ini juga bisa diputar. Kemudian kita, nah ini panduan untuk daftar, karena tadi saya sampaikan bahwa cara melakukan pendaftaran siswa baru SMK Muhammadiyah Cilegon. 1. Gunakan handphone atau laptop Anda untuk melakukan pendaftaran. 2. Ketikkan di laman Anda. Isikan benar. Oke. Ini sudah bisa diputar semua Bapak dan Ibu guru. Baik, kita kembali ke edit. Kembali ke edit di sini. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa sudah cukup apa yang kita perlu disampaikan dalam SWOY ini. Nah, tinggal sekarang terakhir saya ingin melingkan dari SWOY ini ke pendaftaran siswa baru secara online. Nah, tentunya kita sudah mempersiapkan dulu formnya. Ini pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat form di Office 365. Nah, caranya sama, tinggal kita klik plus ini, kemudian kita masukkan headingnya dulu. Maksudnya untuk kelihatan template-nya, kita nyari, kita masuk ke My Device, kemudian di sini, nah ini pendaftaran online, pakai ini aja lah, pendaftaran online. Nah, tinggal kita klik ini, kemudian kita masuk ke media, lalu klik embed. Nah, tinggal kita pastikan link yang form pendaftarannya di sini. Tentu kita masuk dulu ke Microsoft Office-nya, kemudian kita cari form yang telah dibuat. Nah, ini kita klik form. Nah, di sini ada form yang telah saya buat nih, form pendaftaran. Ini dibuka dulu. Lalu nah, ini kita cek dulu, boleh kalau ngecek. Ya udah, lalu kita klik share. Nah, klik share, kemudian kita kopikan linknya. Copy, masuk lagi ke sini, kemudian pastekan di sini. Nah, pastekan di sini, kemudian kita coba play. Oke, kita cek ke bawah. Yang terakhir video nah, ini pendaftaran online. Nah, ini sudah langsung masuk di sini Bapak dan Ibu. Oke, ini sudah masuk semua. Nah,
Baik Bapak dan Ibu Guru, ini proyek kita udah selesai, tinggal yang terakhir kita akan membagikan. Nah, caranya tinggal kita klik ini, share, klik share. Nah, Bapak dan Ibu Guru, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama specific people or group. Kemudian ada those in your organization. Nah, specific people or group ini adalah orang-orang tertentu saja. Jadi kalau misalkan kita mengklik ini, maka ya hanya orang yang kita tuju. Kemudian ada choose in your organization with the link. Nah, ini orang yang bisa membuka sway kita adalah orang yang ada di organisasi kita yang sama. Misalkan seperti ini TOT 2020 Banten 2. Nah, oleh karena itu, apabila kita mengklik yang choose in your organization atau specific people or group, tentu mereka ketika akan membuka sway kita itu harus login dulu ke Office 365. Jadi sekali lagi, kalau kita yang klik yang specific people atau yang choose in your organization, maka siapapun yang akan membuka harus login dulu. Nah, yang ketiga ini anyone with a link, artinya ini siapapun ketika kita klik yang ini share-nya, siapapun ini bisa membuka sway kita tanpa harus login ke Office 365. Kemudian yang di bawahnya ada view, ada edit. Nah, ketika kita mengklik edit, maka setiap yang kita kirim ini bisa mengedit. Kalau view itu hanya bisa melihat saja. Baik Bapak dan Ibu Guru, kita menggunakan yang anyone with a link aja. Tinggal kita mengcopy saja ini, copy linknya. Baik, ini sudah tercopy. Nah, kita coba cek di, saya buka web browser baru. Nah, di sini, tekan di sini. Nah, ini sudah masuk ketika dibuka di web browser baru. Nah, ini sudah bisa kebaca. Jadi siapapun yang mendapatkan link ini sudah bisa melihat ini. Kemudian di sini ada apa namanya, pendaftaran. Jadi apabila calon siswa yang ingin daftar, tinggal langsung ketik aja di sini dan sebagainya. Isi, kemudian selesaikan sampai terakhir. Nah, inilah bagusnya Sway yang bisa mengkolaborasi antara informasi yang kita sampaikan dan sekaligus kita memberikan link untuk pendaftaran. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian coba saya juga akan kirim ke WA. Nah, di sini ada, coba kirim di sini linknya. Kita akan coba buka di WA, akan coba dibuka di Android nanti. Baik Bapak dan Ibu, saya akan coba buka di WA yang tadi telah kirim linknya di WA. Tinggal kita buka, kemudian tadi disimpan di grup. Nah, ini klik ini, kemudian nah ini linknya udah masuk, tinggal kita klik. Nah, ini udah masuk ke Sway, berarti link ini bisa dibaca atau bisa dibuka di Android. Nah, ini bisa dilihat ke bawah, kemudian tadi kita coba gambarnya lupa. Nah, ini bisa kita buka, ini bagus sekali. Gambarnya bisa gonta-ganti, diklik. Kemudian kita lihat ke bawah. Nah, ini juga gambarnya muncul. Kita kalau cek, nah ini tinggal digeser-geser saja. Lalu kita lihat lagi ke bawah. Nah, ini gambar juga sama masuk. Kemudian ini video. Kita cek video yang inilah. Nah, ini juga bisa kan diputar di sini. Tuh. Kalau mau dibesarkan,
Nah ini bagus sekali. Ini kalau horizontal gitu kan, bisa di sini. Kemudian mana tadi? Nah, kemudian yang terakhir di sini ada Microsoft Form. Artinya ini kita sudah siapkan untuk pendaftaran online siswa baru. Nah, tinggal diklik di sininya. Nah, ini jalan bagus. Nah, ini udah masuk ke formulir pendaftaran. Tinggal siswa ngisi di sini. Nah, tinggal selesaikan saja. Kemudian kalau udah selesai, di sini ada upload surat keterangan lulus. Nah, ketika siswa diminta untuk upload, diklik ininya, kemudian nanti di sini, nah di SharePoint di sini siswa akan mengupload upload kartu keluarga atau apa tadi. Nah, ini tinggal diupload di sini. Setelah selesai baru submit. Nah, baik Bapak dan Ibu guru, sepertinya ini sudah selesai semua. Apabila ada komentar dan saran, bisa masukkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.